Baiklah, saya membahas mengenai penjelasan kasus dari parietal association cortex. Di sini ya gambarnya ABCDE. Di sini 65-year-old man is brought to the emergency department due to acute change in mental status. The patient was having dinner with his family when he suddenly had difficulty using his fork, appeared confused. Past medical history include type 2 diabetes mellitus, hyperlipidemia, hypertension. Social history, high school calculus teacher, 40-pack smoking history, vital signs, blood pressure 180/98, pulse 98, minute and regular. Physical examination, patient is well-oriented. Answer question appropriately. No motor deficit, no sensory deficit, no visual deficit. Neurologic findings, unable to add simple numbers such as 17 plus 9, unable to recognize or distinguish his fingers. Question, which brain area is most likely affected in this patient? Jawaban yang benar yaitu D. Baiklah, penjelasan kasusnya yaitu di sini pasien ini kemungkinan mengalami stroke kecil di lobulus parietal dominan, tepatnya di angular gyrus kiri. Kelainannya disebut Gerstmann syndrome. Gerstmann syndrome terjadi bila ada kerusakan pada angular gyrus di lobus parietal. Nah, di sini pada kebanyakan orang hemisfer dominan adalah otak kiri. Kenapa pasien ini bukan stroke motorik atau sensorik biasa? Pada soal pasien tidak ada kelemahan motorik, tidak ada gangguan sensorik, tidak ada gangguan penglihatan, orientasi baik, bisa menjawab pertanyaan. Tapi pasien mengalami gangguan fungsi tingkat tinggi yaitu sulit menggunakan garpu, tidak bisa menghitung sederhana, tidak bisa mengenali jari sendiri. Ini menunjukkan gangguan pada association cortex, bukan primary motor atau sensory cortex. Apakah fungsi parietal association cortex? Parietal association cortex berfungsi menggabungkan banyak informasi seperti visual, sentuhan, posisi tubuh atau propriosepsi, ruang atau spatial, simbol dan juga angka. Jadi area ini membantu kita untuk memahami angka, menghitung, mengenali bagian tubuh, membedakan kanan kiri, menggunakan benda dengan benar. Nah, gejala khas Gerstmann syndrome yaitu hafalan klasik adalah AAFL, yaitu satu adalah akal kuliah. Di sini ya tidak bisa berhitung. Contoh pada soal pasien adalah guru kalkulus tapi tidak menghitung 17/9. Dua adalah agrafia, yaitu tidak bisa menulis bukan karena tangan lemah tetapi karena otak tidak bisa memproses kemampuan menulis. 3 itu agnosia, di sini tidak bisa mengenali atau membedakan jari. Contoh pasien bingung mana jari telunjuk, jari tengah atau jari manis. Ini ada pada soal. 4 yaitu left right dissociation, yaitu di sini bingung membedakan kanan dan juga kiri. Contoh pasien bingung saat diminta mengangkat tangan kanan atau menunjuk sisi kiri. Kemudian juga cara hafal super mudah adalah Gerstmann sama dengan hitung, tulis jari kanan kiri. Tidak bisa hitung sama dengan akal kuliah, tidak bisa tulis sama dengan agrafia, tidak kenal jari sama dengan fingeragnosia. Bingung kanan kiri yaitu left right disorientation. Lokasinya adalah angular gyrus dominan ya, di sini biasanya kiri. Kenapa jawaban yang benar adalah angular gyrus? Yaitu karena pasien punya dua tangan. Tanda paling khas yaitu akal kuliah, fingeragnosia. Dua tanda ini sangat mengarah ke Gerstmann syndrome yaitu angular gyrus kiri atau dominan. Alasan yang lain salah yaitu di sini A precentral gyrus atau primary motor cortex ya, di sini area ini terletak di depan sulcus central sulcus. Fungsi utamanya adalah mengontrol gerakan tubuh. Kalau area ini rusak, pasien akan mengalami kelemahan atau lumpuh sisi tubuh berlawanan. Contoh adalah precentral gyrus kanan yaitu kelemahan tubuh kanan. Lasi area tangan yaitu kelemahan tangan, lasi area kaki kiri itu kaki, kelemahan kaki. Kenapa salah pada pasien ini? Yaitu karena pasien tidak bisa memiliki defisit motorik. Pasien tidak lumpuh, tidak lemah, dan juga tidak ada gangguan gerakan primer. Pilihan ini benar bila pasien mengalami hemiparesis kontralateral, kelemahan wajah atau lengan atau kaki sisi berlawanan, stroke motorik murni.
B yaitu postcentral gyrus atau primary motor somatosensory cortex, yaitu area ini terletak di belakang central sulcus. Fungsinya adalah menerima sensasi tubuh. Sensasi yang diproses adalah raba, nyeri, suhu, getaran, posisi sendi. Kalau rusak itu pasien mengalami hilang sensasi sisi tubuh berlawanan. Kenapa salah? Yaitu karena pasien tidak memiliki defisit sensorik. Pilihan ini benar bila pasien mengalami mati rasa sisi tubuh berlawanan, gangguan rasa raba, gangguan propriosepsi, gangguan diskriminasi 2 titik. Choice C yaitu Broca area. Broca area di sini ya, motor speech yang di area sini terletak di inferior frontal gyrus hemisfer kanan, biasanya juga di otak kiri. Fungsi Broca adalah produksi bicara. Kalau rusak terjadi ekspresif afasia atau afasia ekspresif. Ciri-cirinya adalah pasien paham pembicaraan tapi sulit berbicara, bicara tidak lancar atau non-fluent, kalimat pendek-pendek, bisa juga sulit menulis. Kenapa salah pada soal ini? Yaitu karena pasien menjawab pertanyaan dengan sesuai, tidak disebutkan bicara tidak lancar. Masalah utamanya adalah berhitung dan juga mengenali jari. Pasien ini benar bila mengalami berbicara terbata-bata, sulit mengeluarkan kata, pemahaman relatif baik, frustasi karena tahu apa yang ingin dikatakan tapi sulit bicara. Cara hafal Broca sama dengan broken speech. Yaitu visual cortex atau cortex visual. Visual cortex terdapat di lobus occipital. Fungsi utamanya adalah memproses penglihatan. Kalau rusak, pasien bisa mengalami gangguan lapang pandang, cortical blindness, hemianopia homonym, gangguan persepsi visual. Karena salah pada pasien ini yaitu karena pasien tidak memiliki defisit visual. Pilihan ini benar bila pasien mengalami tidak bisa melihat sebagian lapang pandang, buta kortikal, gangguan penglihatan setelah stroke occipital. Tabel ringkas lokasi otak itu precentral gyrus di sini adalah motorik, kelemahan kontralateral. Postcentral gyrus yaitu sensorik, hilang sensasi kontralateral. Broca area, produksi bicara, afasia ekspresif. Visual cortex, penglihatan, gangguan visual. Angular gyrus dominan yaitu integrasi multisensorik, angka simbol jari yaitu Gerstmann syndrome. Ringkasan kasusnya adalah pasien ini adalah stroke akut, faktor risiko vaskular, hipertensi, DM, hiperlipidemia, merokok, tidak ada gangguan motor atau sensorik atau visual, tidak bisa menghitung, tidak bisa mengenali jari. Ini paling sesuai dengan Gerstmann syndrome akibat lesi angular gyrus kiri atau dominan. Hafalan akhirnya adalah angular gyrus sama dengan area, angka, aksara, jari, arah. Kalau rusak, angka terganggu, kalkulia, aksara terganggu, agrafia, jari terganggu, fingeragnosia. Arah terganggu adalah left-right disorientation.